Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asai dan Teh Yung. Teman-teman, kali ini Teteh mau share resep donat dengan takaran tepung 1 kg dan dengan topping ala-ala Jeko gitu ya. Langsung aja yuk disimak videonya. Yang pertama harus kalian siapkan yaitu tepung terigu. Di sini Teteh pakai campuran tepung terigu protein tinggi sebanyak 500 gram dan tepung terigu protein sedang dengan takaran 500 gram juga. Jadi 1:1. Masukkan gula pasir. Terus masukkan lagi susu bubuk sebanyak 10 sendok makan. Selanjutnya untuk ragi instannya, di sini Teteh pakai sebanyak 1 bungkus. Kalian bisa menggunakan ragi instan Haan, Permivan atau Maurifan. Banyak kok merek-merek di luar sana. Kemudian kalian masukkan 4 butir kuning telur. Sorry ya teman-teman, ini kuning telurnya udah diaduk rata. Sekarang kita pasangkan di mixernya. Untuk mixernya, di sini Teteh pakai mixer Mito tipe MX700. Ini mixer Mito keluaran terbaru, warnanya warna putih, bagus kan? Nyalakan mixer. Di sini Teteh pakai kecepatan nomor 2. Sambil kita nyalakan mixer, selanjutnya kalian siapkan bahan cairnya ya, seperti air es. Jadi ini kita masukkan sambil di mixer, tujuannya biar adonan cepat membentuk gluten. Jadi untuk bahan cair kita tuangkan sedikit-sedikit dulu, jangan langsung dituangkan semuanya. Selain air es, bahan selanjutnya itu susu cair full cream. Kalau kalian punya whipped cream di rumah boleh banget nih, itu malah bikin donatnya jadi semakin lembut. Mixer Mito MX700 ini di bagian tutupnya ada lubangnya gitu, jadi kita bisa sambil menuangkan bahan cairnya sambil kita ngulenin adonannya. Kalau udah dituangkan semuanya, ini kita tunggu sampai adonannya menggumpal atau sampai kalis. Ini kita mixer ya kurang lebih sekitar 10 menitan karena ini adonannya banyak ya, adonannya berat, yaitu 1 kg tepung. Kalau udah menggumpal adonannya, baru kita masukkan bahan yang terakhir yaitu garam dan mentega. Kenapa sih kita masukkan terakhir? Tujuan garam mentega dimasukkan terakhir adalah supaya tidak mengganggu proses mengembangnya ragi. Nah, untuk menteganya sendiri, di sini Teteh pakai mentega Anchor. Kalian boleh pakai margarin. Kalau margarin kalian bisa pakai Blue Band Cake and Cookie. Nah, ini kita masukkan sebanyak 200 gram mentega. Ini menteganya terlihat lembek karena kelamaan tadi di suhu ruang pas Teteh siapin bahan-bahan untuk membuat donatnya. Ini kita mixer lagi dengan kecepatan sedang, kecepatan nomor 2. Jadi ini kita mixer sampai kalis elastis, kurang lebih sekitar 15 menit ya teman-teman. Kalau terlihat adonannya seperti ini, kelihatan lembek banget. Nggak apa-apa, jangan ditambah tepung terigu, mixer terus adonannya. Pokoknya setelah kalian menambahkan mentega, kalian nggak boleh menambahkan bahan cair lainnya. Kalau udah sekitar 15 menitan dan adonan sudah terlihat kalis elastis, kita matikan mixernya. Sekarang kita coba ambil sedikit adonannya. Kalian bisa lihat sendiri, adonannya lentur banget. Nah, adonan ini tadi kita mixer hampir sekitar 15 menitan. Sebenarnya tergantung ya, untuk mixer itu tergantung tingkat kelembapan tepungnya. Jadi kalian pakai feeling aja berapa menitnya. Gak bisa sama untuk waktunya. Dan selanjutnya ini kita bulat-bulatkan adonannya. Kita akan mengistirahatkan adonannya, kita biarkan mengembang sampai ukurannya 2 kali lipat. Nah, ini kita masukkan lagi ke wadah mixernya, mangkuk mixer. Ini mangkuk mixernya gede banget, yaitu 7 liter kapasitasnya. Di sini Teteh mau tutup pakai cling wrap aja biar kelihatan pas mengembangnya. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai kain aja. Oke teman-teman, kita tunggu aja sekitar 30 menit. Kalau adonan sudah mengembang 2 kali lipat dan waktunya tadi sekitar 30 menit, langsung aja kita buka plastiknya, kita tonjok adonannya sampai udara yang terperangkap di adonan benar-benar keluar. Jadi kalian keluarkan tenaga ekstra ya, wajib banget.
Kalau udah ditonjok adonannya, terus kita pindahkan adonan dari mangkuk mixer ke alas meja kerja. Di sini Teteh pakai pastry mat. Terus ini bisa langsung kalian bagi-bagi adonannya. Boleh langsung pakai rolling pin, boleh juga kalau kalian terbiasa dengan membagi adonan. Kalau Teteh mau ini aja, mau digilas dengan rolling pin karena banyak banget takaran adonannya. Jadi adonan kita gilas tipis ya, sekitar ketebalan itu sekitar 1 sampai 1,5 cm. Untuk rolling pinnya di sini Teteh pakai rolling pin dari stand cookware. Ini nggak nempel ya ke adonannya, kita gilas terus. Nah, kalau adonan udah kita tipiskan sampai bagian atasnya udah licin, udah bagus, bagian bawahnya juga kita balikan lagi, pokoknya sampai seperti itu terus. Nah, ini kita gilas terus sampai benar-benar melebar, sampai tipis, sampai ketebalan sesuai yang kita mau. Ini cetakan donatnya, di sini Teteh pakai yang diameter 8 cm. Terus kita siapin tepung terigu, tujuannya biar gampang ya pas kita cetak si donatnya. Caranya kayak gini, sambil ditekan, sambil diputar. Lakukan sampai habis ya untuk adonannya. Jadi kalau cara ini kalau menurut Teteh lebih cepat. Kalau nggak punya, nggak apa-apa, kalian bulat-bulatkan manual aja. Kita lakukan sampai semuanya habis, sambil ditekan, sambil diputar. Terus kita angkat pelan-pelan. Di sini Teteh langsung pindahkan ke baking paper atau kertas roti, terus kita masukkan ke dalam wadah. Nah, untuk yang udah masuk ke dalam box, di sini Teteh tutup, tujuannya biar bisa langsung di propping ya, didiamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Begitu terus, lakukan sampai selesai. Nah, teman-teman, kalau sudah didiamkan sekitar 30 menit, sekarang kita siapkan minyak. Nah, ini tuh minyak samin atau minyak padat. Teteh kasih lihat, tujuannya biar kalian tuh tahu, biasanya untuk minyak padat ini bikin donatnya nggak terlalu berminyak. Tapi Teteh nggak pakai full minyak padat. Di sini kita tambahkan minyak sayur. Takaran minyak sayurnya sekitar 450 gram, untuk minyak padatnya sekitar 400 gram. Nah, minyaknya kita panaskan dulu sampai minyak padatnya meleleh, sampai suhunya itu pas buat menggoreng donat. Langsung aja sekarang kita goreng donatnya. Ini tuh nggak terlalu besar ya apinya, kita pakai api kecil aja biar nggak cepet gosong untuk donatnya. Sebenarnya untuk donat sendiri kalau apinya terlalu kecil bikin berminyak, kalau terlalu besar bikin gosong. Jadi benar-benar pakai feeling. Ini kita goreng donatnya sampai kedua sisinya itu berubah warnanya nggak terlalu coklat banget. Nah, sambil digoreng bisa sambil kita putar-putar ya teman-teman, tujuannya biar lebih mengembang lagi. Kalau sudah agak kecoklatan, kita balik donatnya. Di sini Teteh tuh pakai 2 sumpit karena enak ya kalau buat donat yang bolong-bolong, kecuali untuk donat memboloni agak susah kalau pakai sumpit. Ini kita tunggu aja sampai matang, kira-kira setiap satu sisi itu digoreng sekitar 1 menit. Langsung aja kalau udah matang kita angkat, kita tiriskan di tempat yang udah kita sediakan. Di sini Teteh tiriskan setiap donatnya pakai wadah ini yang dari stand cookware. Pokoknya kita goreng semua donatnya sampai habis, sampai selesai. Untuk pembuatan donat tergantung suhu ruang ya teman-teman. Misalkan suhu ruang di tempat kalian panas, makin cepat mengembangnya. Tapi kalau lagi teduh, terus ruangannya ber-AC, itu makin lama untuk proses mengembangnya. Setelah donat dingin, celupkan donat di gelas. Ini gelasnya Teteh beli sendiri. Ditim dulu biar lebih cair. Kalau kalian pengen lihat resep gelas, Teteh udah pernah buat ya untuk resep gelas sendiri.
Nah ini untuk rasanya ada rasa coklat, tiramisu, terus green tea, ada juga yang pakai rasa strawberry. Jadi kalau glaze ini banyak banget macamnya. Jadi glaze itu lebih cair ya daripada lelehan coklat aja gitu. Terus rasanya juga emang lebih menarik kayak kita makan donat Jeko gitu. Nah, kalau udah semuanya dicelupkan kayak gini, kalian bisa kasih topping sesuai selera. Di sini untuk toppingnya, Teteh kasih lelehan coklat putih. Terus selain coklat putih ada juga dark coklat. Jadi disesuaikan dengan selera kalian. Ini ada topping Oreo yang dihaluskan. Ada juga almond slice yang dipanggang dulu. Nah teman-teman gimana? Udah jadi deh untuk donat takaran 1 kg ini. Dihiasnya juga udah cantik kan kalau dihias seperti ini. Nah teman-teman karena udah jadi donatnya, sekarang waktunya kita cobain sama-sama yuk. Nah di sini ada banyak rasa, kalian bisa lihat sendiri. Ini hasilnya untuk satu adonan itu bisa dapat sekitar 60 bahkan lebih ya, tergantung dari berat adonan yang kalian timbang. Jadi kalau misalkan kalian mau buat lebih kecil ya ditimbangnya sekitar 30 gram atau kalau mau lebih besar sekitar 45 gram untuk setiap masing-masing adonan. Nah sekarang di sini Teteh mau cobain ini yang rasa green tea. Nah ini sebenarnya donatnya udah diinapkan 1 hari ya teman-teman, karena biasalah kalau kita syuting nggak bisa langsung kelar, banyak iklannya. Nah ini donatnya. Sebenarnya sih kalau donat yang bikin empuk itu biasanya donat yang pakai kentang. Cuma hari ini Teteh nggak share yang pakai kentang. Ini lebih ke apa ya? Donat yang benar-benar takaran tepung 1 kg. Langsung aja sekarang kita cobain yuk. Kita coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun udah nginep sehari, donatnya masih empuk. Terus dia tuh lembut banget. Padahal ini nggak pakai kentang ya teman-teman. Ya. Jadi pengen ketawa, kameramennya ngajak mau ngomong. Donatnya empuk banget, lembut. Kuncinya untuk pembuatan donat itu, kalau Teteh lebih ke pertama kita gunakan bahan-bahan yang berkualitas. Terus untuk pelembutnya Teteh pakai kuning telur biar nggak bau amis. Kuning telurnya kalian gunakan kuning telur yang masih fresh. Ini tanpa breed improper, tanpa SP, tapi tetap lembut. Kuncinya juga selain itu harus kalis elastis ya teman-teman, dan takaran air atau susunya harus pas. Oke teman-teman, Teteh mau habisin donatnya, dan ini donat yang banyak dan di belakang masih ada, mau Teteh bagi-bagiin buat teman-teman yang masih belum ngerti sama resep ini. Sebenarnya ini masih sama dengan resep yang donat kampung, cuma perbedaannya ada di kuning telurnya. Kuning telurnya ini lebih sedikit ya. Kalau kalian masih belum ngerti, kalian tulis aja di kolom komentar pertanyaannya, dan buat kalian yang udah mencobanya, makasih banget. Semoga berhasil buat kalian yang pengen mencoba. Teteh mau habisin dulu ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Teteh pamit dulu. Jangan lupa berbagi membuat kita bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.